Oke ya guys ya, selamat datang kembali di channel YouTube saya teman-teman. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakannya, bagi teman-teman yang merayakannya, dan selamat tahun baru. Oh ya teman-teman, saya juga ingin berpesan bahwa di tahun baru ini semoga teman-teman menghindari dari keramaian ya teman-teman ya, karena ini masih dalam tahap pemulihan dan dengar-dengar masih ada isu ada varian COVID jenis baru yaitu Omicron ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau bisa tidak penting sekali, mending nggak usah keluar. Kita mending di rumah aja berkumpul bersama keluarga dan teman-teman di rumah. Tentunya jangan di tempat-tempat yang banyak keramaiannya. Oke guys ya, ingat ya guys ya, jaga kesehatan kalian masing-masing. Oke teman-teman, kita akan bahas masuk di konten kali ini adalah kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber yang udah lama kita nggak bikin video seperti ini. Kita akan bahas mengenai beberapa pertanyaan yang kiranya sangat penting dan informasi ini berguna untuk teman-teman ya. Oke? Kita pertama menjawab pertanyaan dari Effendi Saputra. Apakah jamur pada baby sulcata juga bisa berpengaruh pada nafsu makan dan kondisi badan jadi kurang aktif? Itu jelas ya teman-teman ya. Jadi jamur itu sangat mempengaruhi nafsu makan dari baby sulcata. Semakin besar jamurnya, itu nanti lama-lama itu akan berpengaruh juga pada anatomi tubuh ya. Contoh ya teman-teman ya, saya dulu pernah kedapatan sulcata terkena jamur. Itu lama-lama jarinya ini hilang satu persatu teman-teman. Jadi lepas tiga jari itu lepas karena jamur. Jadi waktu pas pertama itu saya tidak menyadarinya, cuman lama-lama kok jarinya sangat rapuh ya teman-teman, terus lepas. Nah itu cara pengobatannya ada, yaitu menggunakan salep yang mengandung antibiotik ya teman-teman ya. Salepnya itu tersedia di apotek, itu salep jamur ya teman-teman ya. Nanti untuk salepnya apa nanti saya sertain di sini ya, ada di sini. Nah teman-teman, untuk perawatan jamur itu sementara teman-teman jangan berendam ya, karena jamur itu berkembang sangat bagus pada kondisi yang lembab ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan jemur dulu, terus usahakan suhu kandang itu hangat dulu ya teman-teman ya. Kurang lebih sekitar kita menjaga antara 30 sampai 32 di tempat yang panasnya, di tempat dinginnya itu kurang lebih sekitar 28 sampai 30 itu udah cukup ya teman-teman ya. Jadi kandangnya itu seperti biasa yang saya sarankan, yaitu setengah adalah kondisinya kena cahaya, yang setengah lagi itu tidak terkena cahaya atau gelap, jadi lebih adem. Jadi sulcata kalau ingin kepanas tinggal pindah ke sini, membutuhkan suhu yang adem dia tinggal pindah geser ke sini. Nah untuk treatmentnya satu adalah itu ya teman-teman ya, jangan direndam dahulu, kurang lebih mungkin sampai jamur itu hilang ya. Ciri-ciri jamurnya hilang itu nanti tanda-tanda kuning atau tanda-tanda putih yang ada di bagian-bagian tubuhnya. Saya juga ada sih video sebelumnya mengenai cara treatment jamur. Jadi teman-teman nonton aja di video-video saya sebelumnya, saya ada khusus treatment mengenai cara mengobati jamur ya teman-teman. Tapi obatnya nanti saya selain aja di sini. Oke? Terus pertanyaan yang kedua, mau tanya nama karpetnya yang biru, karpet apa ya? Nah untuk karpet saya menggunakan karpet PVC ya teman-teman ya. Karpet PVC ada di marketplace, di Tokopedia, atau di mungkin teman-teman biasa belanja di Shopee. Di Shopee juga ada, atau mungkin teman-teman ke toko gerabah aja ya. Toko pecah belah biasanya juga menyediakan sih teman-teman. Itu ukurannya biasanya per meter ya, 1 meter kali 1 meter, harganya kurang lebih sekitar 135.000 1 meter ya. Itu besar sekali teman-teman, 135.000. Kalau teman-teman ingin beli ukuran kecil mungkin barangkali ada yang diecer ya di toko gerabah. Kalau di Tokopedia sih ada sih diecer, cuman butuh berapa senti itu udah ada langsung di situ. Oke, terus ada pertanyaan lagi dari Ricardo Senin ya, barangkali saya salah membacanya. Tolong bikin video yang bahas soal perbandingan baby sulcata bold line, thin line, overscoot sama less scoot Pak.
Untuk video-video ini, boldline, thinline, dan overscoot, saya sering bikin videonya sih sebenarnya, ada di video-video saya sebelumnya. Yaitu boldline itu misal kayak di video saya sebelumnya aja lah, teman-teman langsung si Rico Senin, bro langsung aja nonton di video saya sebelumnya, ciri-ciri thinline dan boldline. Nah kalau overscoot sama less scoot itu bedanya cuman overscoot itu kalau misal scoot normal, sulcata normal atau kura-kura normal itu jumlah scootnya ada 13 ya teman-teman ya. Kalau overscoot berarti 15, 14, 16, bahkan ada yang kadang sampai 18 ya, saya pernah ngeliat ya, overscoot sampai 18. Nah ini kebetulan saya juga mempunyai pardalis yang overscoot, nanti saya akan sertain di video ini. Terus untuk less scoot itu jumlahnya kurang dari 13 ya. Kalau overscoot lebih dari 13, less scoot itu lebih dari 13. Oke, saya langsung aja ambil kura-kuranya ya. Ini overscoot ya teman-teman ya. Ini adalah kura-kura pardalis. Ini agak mendekat. Ini jumlahnya scootnya lebih dari 13. Kalau yang normal itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini karena overscoot, ini ada tambahan scoot lagi. Nah ini scootnya kebelah, jadi membentuk scoot yang baru ya teman-teman ya. Bisa lihat di sini ya. Ini adalah kura-kura overscoot teman-teman. Nah ini ciri-ciri kura overscoot itu jumlahnya lebih dari 13. Ini adalah 15 ya teman-teman, ada 15 scoot. Kira-kira Rico Senin jelas ya. Kalau misal kurang jelas mengenai boldline dan thinline, nonton video saya sebelumnya aja, karena saya udah pernah jelasin mengenai itu. Oke, terus Ahmad Sanusi, pakai lampu bohlam bisa nggak bang? Bisa-bisa aja sih sebenarnya. Itu lampu bohlam itu sekedar UVA ya teman-teman ya, karena mengandung panas ya, karena mengandung sinar yang hangat, itu berfungsi untuk menghangatkan kura-kura, terus sehingga dia memiliki nafsu makan yang lebih baik ya teman-teman ya. Biasanya kalau misal sulcata itu atau kura jenis lain itu dia kedinginan, dia nggak nafsu makan ya teman-teman, lebih cenderung tidur terus. Malah itu paling terjadi, itu sering terjadi itu pada baby sulcata ya teman-teman ya. Kalau dingin itu mereka biasanya jarang mau makan. Nah itu cara mengatasinya yaitu dengan lampu UVA, itu menggunakan bohlam bisa. Bohlamnya itu juga bohlam Philips ya, yang spot teman-teman. Mau merek apa aja boleh, tapi yang bentuknya spot. Jadi cahayanya mancar ke satu sudut ya. Nah itu lebih bagus karena panasnya itu ngumpul di satu sisi. Jangan yang bohlam biasa, karena mereka itu cahayanya nyebar, jadi panasnya itu nggak terlalu ini ya teman-teman, nggak terlalu panas ya, nggak terlalu bagus ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah labu atau waluh itu boleh nggak om? Untuk labu itu boleh. Labu itu boleh kabuca, boleh labu parang, atau ada satu lagi itu yaitu labu botol ya teman-teman ya. Mirip-mirip sih sebenarnya bentuknya botol, mirip seperti labu parang. Itu komposisinya sama. Kalau untuk baby lebih bagus kita rebus dulu karena lebih lunak. Kalau untuk udah gede, kura-kura yang udah gede, kita biasanya kita potong aja, kita potong tipis-tipis. Itu bagus untuk memperlancar pencernaan dia, karena labu itu mengandung, salah satunya itu mengandung serat yang tinggi ya teman-teman, tapi minim air. Jadi itu bagus sebenarnya untuk kura darat. Jadi biasanya kalau serat tinggi itu disertai air, jadi biasanya pupnya itu agak banyak ya, agak encer ya teman-teman ya. Kalau menggunakan labu itu pupnya pasti bagus teman-teman, padat karena seratnya tinggi dan airnya sedikit. Oke, untuk waluh itu sebenarnya masih perdebatan sih. Cuman saya sih nggak pernah memberikan waluh, cuman barangkali teman-teman ingin memberikan waluh juga, tapi jangan sering-sering ya. Mungkin contoh dalam 1 minggu itu diberikan sekali juga nggak apa-apa sih. Ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Evander Owen Halim. Om, ciri-ciri pneumonia pada sulcata apa ya om? Kalau bisa dijelasin pakai video. Nah ini juga saya udah pernah bikin pneumonia, itu ciri-cirinya apa? Yaitu penyakit pernapasan ya teman-teman ya. Itu menyerang pernapasan. Biasanya kalau misal terkena penyakit pneumonia itu dia itu napasnya itu mulutnya itu sambil mangap ya teman-teman ya, karena hidungnya itu tersumbat, jadi
tidak bisa bernapas secara normal. Nah, itu juga mempengaruhi nafsu makan ya, karena nafsu makan kura-kura itu salah satunya itu ditentukan oleh indera penciuman mereka, karena indera penciuman mereka itu sangat membantu dalam mencari makanan ya teman-teman ya. Jadi kalau misal terkena pneumonia atau pilek, biasanya mereka nafsu makannya menurun. Nah, untuk pneumonia cara pengobatannya juga saya udah pernah jelasin, cuman saya akan kasih tahu sedikit. Pneumonia itu adalah infeksi dari bakteri atau virus ya teman-teman ya. Jadi pengobatannya itu menggunakan antibiotik ya. Antibiotiknya itu kita dulu pernah menggunakan Bytril 5% ya teman-teman ya. Jenis enrofloxacin ya teman-teman, jenis antibiotiknya itu enrofloxacin, yaitu untuk menghajar bakteri yang menyerang di dalam pernapasan. Oke ya, Evander Owen Halim, nanti mungkin someday kita akan bikin video khusus mengenai ciri-ciri gejala pneumonia ya. Oke. Dari The Lyric, sukses selalu Tegal, salam dari Tegal Barat. Oke, thank you, sukses selalu juga. Om, apakah Pardalis bisa BS? Pardalis memiliki uratex juga, cuman itu jumlahnya nggak terlalu banyak, jumlahnya sedikit. Jadi untuk terkena BS kayaknya kasus itu jarang banget terjadi ya teman-teman ya, jarang banget terjadi Pardalis itu terkena BS. Selama saya memelihara Pardalis itu bertahun-tahun itu saya nggak pernah mengalami Pardalis itu terkena BS ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau misal ada yang teman-teman ada yang pernah melihara Pardalis dan terkena BS, sharing aja ya, jawab aja di komen ya untuk membantu jawaban dari Andres Gosali. Kalau saya sendiri bro, saya belum pernah melihat Pardalis yang terkena BS. Mungkin ya itu teman-teman lain barangkali ada yang membantu, tolong dijawab ya. Lagi banyak beli torto sama snapping nih, thanks info. Dari yang Scarbo. Untuk snapping sendiri kebetulan memang saya suka, jadi mungkin long project. Saya sebenarnya ingin berencana untuk breeding snapping ya, karena di Indonesia itu belum pernah ada yang berhasil untuk breeding snapping. Semoga aja mungkin saya bisa kedepannya untuk bisa breeding snapping ya. Mungkin tentunya itu butuh komitmen yang panjang ya teman-teman ya. Doain aja teman-teman, barangkali saya bisa untuk breeding snapping. Oke teman-teman. Terus ada dari Henry Chong, bro obatin istar yang bisa disertai pilek. Bro obatin istar yang BS disertai pilek, caranya gimana? Nah, untuk istar pilek itu biasanya dimulai dari BS-nya dulu. Jadi di video saya sebelumnya saya juga udah pernah jelasin bahwa BS itu bisa menyebabkan pilek karena menurunkan imun tubuh ya, teman-teman ya. Jadi kalau pilek itu BS itu biasanya kan tidak bisa untuk pup. Jadi kura-kura tersebut itu ngeden ya, teman-teman ya. Ngeden. Nah, terus habis ngeden itu nggak keluar-keluar, terus akhirnya bagian anusnya, bagian di sebelah sininya itu, nah ini bagian di sebelah sininya, anusnya ini, biasanya ada benjolan, itu karena urates yang menggumpal, atau mungkin bisa disebut sebagai bladder stone ya, teman-teman ya. Jadi menggumpal di sini, terus dia ngeden-ngeden, akhirnya dia nggak bisa keluar, terus akhirnya di sini infeksi, luka, lecet, terus karena kura-kura kan mereka hidupnya di ground. Jadi terkena bakteri, infeksi virus juga. Jadi di sininya itu dia terkena infeksi, terus infeksi tersebut itu menjalar kepada bagian pernapasan dia. Biasanya disertai dengan pilek ya, teman-teman ya. Nah itu BS-nya disembuhin dulu bro. Itu treatment BS saya sering juga bikin videonya, lihat di sebelumnya aja. Terus disertai kalau nggak mau makan, segera di force feed ya. Untuk cara force feednya saya juga ada di video saya sebelumnya. Oke, Henry Chong, semoga menjawab ya pertanyaan ini ya. Wih, pertanyaanku dijawab juga. Makasih mas, semoga sehat selalu and tambah sukses buat channel YouTube ini. Thank you Andi Dian. Oke, semangat terus kak bikin kontennya. Oke, thank you. Pertanyaan terakhir ini ya teman-teman ya, mengenai lampu. Bang, kalau baby AST kira-kira di malam hari perlu pakai lampu UVA, UVB enggak? Kalau saya pribadi, karena saya keepnya di outdoor, walaupun bukan di outdoor pisan, tapi saya keep di teras ya teman-teman ya. Saya menggunakan lampu karena suhu pada malam hari biasanya turun, bisa nyampe di Tegal ini bisa sampai 25 derajat ya. Jadi saya menggunakan lampu, barangkali jaga-jaga aja biar AST-nya nggak sakit pilek ya teman-teman ya. Jadi saya kasih lampu. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa pesan saya ya teman-teman ya, jangan keluyuran di
malam tahun baru ini ya teman-teman. Hindari tempat keramaian ya. Mending lebih baik kita berkumpul bersama keluarga, kita quality time bersama keluarga. Next time kalau kita kondisi udah reda, isu-isu mengenai COVID udah selesai, kita boleh nongkrong lagi ya. Oke teman-teman, thank you teman-teman yang udah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye bye.